Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Baik, sehat insya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat waktu dan usia. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesempatan dan kesehatan. Segala puji bagi Allah atas nikmat semangat untuk meniti jalan kebenaran sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Jamaah sekalian, alhamdulillah, ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, utamanya bagi saya, karena di kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, saya dipertemukan dengan saudara-saudara seiman. Dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Tidak pandang bulu dari mana dia berasal, berapa usianya, bagaimana status sosialnya. Selama dia adalah seorang hamba yang mengikrarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai pun kalau dia bertemu dengan saudaranya mukmin di ujung dunia sekalipun, sejatinya persaudaraan itu adalah persaudaraan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Kita bisa bersama-sama menumpuk, memupuk dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini siapa yang paling berusia di sini? Ada yang usianya di atas 65 tahun? Apa? Berapa usianya apa? 68. Masya Allah. Baik, ada yang mengalahkan angka 68? Ada yang di atas 68 tahun? Masya Allah. 68. Rekor yang diambil oleh Abah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya namun baik amalnya. Semoga beliau, Abah, dan siapapun diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa usia panjang namun baik amalnya. Hadirin sekalian, kalau dulu di era 80-an kurang lebih, banyak orang bersenandung dengan sebuah syair yang salah satu di antara baitnya mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang ingin hidup 1000 tahun lagi terhitung dari sekarang? Oh. Abah usianya paling 68 tahun. Adakah di antara kita yang ingin hidupnya bertambah dari sekarang 1000 tahun lagi? Ada yang mau?
Ngerepotin. Kenapa tidak mau? Karena ngerepotin. Kalaulah ada yang mau, maka juga menarik pertanyaan, kenapa engkau mau hidup 1000 tahun lagi? Jamaah sekalian, salah satu di antara ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, sepanjang dunia ini masih berlangsung, tidak ada satu makhluk hidup pun yang kekal dalam hidupnya. Suatu saat dia akan sampai kepada titik finish. The end. Selesai. Tidak mungkin kemudian dia ingin memperpanjang waktunya manakala ajal tiba. Tidak pernah tercatat sepanjang sejarah kehidupan umat manusia di dunia ini yang dari lahirnya sampai beribu-ribu tahun lamanya mengalami keabadian atau kekekalan. Tidak ada. Karena salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah setiap jiwa akan mengalami kematian. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Tidaklah kami menjadikan manusia sebelum engkau, wahai Muhammad, abadi. Tidak ada. Jadi konteks ayat ini seakan hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ini berlaku bagi seluruh umatnya. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Tidak ada satu manusia pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi. Tidak ada. Afa in mitta fahumul khalidun. Kalau seandainya engkau pun nanti akan mati, apakah ada di antara manusia mereka yang kekal? Kemudian Allah menyambung ayat 35 selanjutnya, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan satu hal yang tidak boleh dilupa, tidak harus menunggu usianya di atas 60 atau 70 tahun. Bahkan sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita saksikan betapa banyak di antara manusia yang usianya masih sangat belia, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya kembali. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Ada yang tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak seorang. Dan tidak ada yang bisa melanggar ketetapan Allah dalam ayat ini. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Seorang peramal terhebat di dunia sekalipun, kalaulah ada yang mengaku-ngaku dia tahu apa yang secara terperinci terjadi di keesokan hari, dusta. Karena kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengalahkan segala bentuk pengakuan kebenaran. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bagian bumi Allah mana dia akan mati. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, kaya, papa, sama akan mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kematian. Karenanya sebahagian orang bertanya, Ustaz, kalau begitu, apa yang perlu saya persiapkan? Saya ingin selamat. Saya ingin menang. Saya tidak ingin kalah. Saya tidak ingin terpuruk.
Saya tidak ingin menutup perjalanan ini dengan kondisi buruk. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan penuh, tapi nanti di hari kiamat. Inilah akidah seorang muslim, seorang mukmin. Dia tahu benar, dia yakin dengan pasti bahwa kehidupan dunia hanyalah awal. Dan ada kehidupan yang kekal abadi, itulah kehidupan akhirat. Setelah hari kiamat terjadi, disitulah keabadian bagi masing-masing di antara manusia. Dan hanya ada dua tempat. Kalau bukan di surga, maka tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 menyatakan kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala yang telah Allah janjikan untuk kalian akan diberikan penuh, tapi nanti di hari kiamat. Kemudian seakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah kaidah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang nanti di hari kiamat akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, orang itulah yang menang. Dialah orang yang menang. Dialah orang yang mulia. Dialah orang yang selamat. Jadi kalau kita bertanya tentang kemenangan abadi, kemenangan hakiki, jawabannya adalah nanti pada hari kiamat, saat penentuan di manakah tempat seorang hamba. Apakah ia akan berada di dalam surga ataukah ia akan berakhir di neraka. Yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang menang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggariskan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan bersenang-senang yang menipu. Dunia ini hanyalah tempat untuk bersenang-senang, namun sayangnya menipu. Kenapa disebut menipu? Karena tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal, maka pasti akan berakhir dengan sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu itu kekal, dia enak, baik, maka namanya kekal, berarti enak dan baik terus. Tapi kalau tidak kekal, sekarang enak, sekarang baik, pasti ada titik habisnya. Maka Allah menyatakan mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Karenanya hadirin sekalian rahimakumullah, seenak, seenjoy, senyaman apapun kehidupan kita di dunia, demi Allah, tidak sedikit pun yang akan kita bawa saat kita meninggal dunia kecuali lembaran-lembaran kain kafan. Pernah nggak kita mendengar ada seseorang yang meninggal dunia kemudian dibuatkan liang lahatnya itu sebesar ukuran rumahnya dimasukkan sekaligus? Rumahnya ikut dimasukkan bersama jasadnya? Tidak. Dimasukkan hartanya ikut bareng-bareng sama dia, duitnya, dolarnya, mobilnya, semua harta bendanya dimasukkan.
bahkan seorang kafir sekalipun. Tidak lebih dari sesuatu yang seukuran terbatas saja. Seorang mukmin yakin bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan berikutnya. Ada hari kebangkitan. Dibangkitkannya seluruh manusia dari kondisi matinya. Apakah matinya itu dikuburkan seperti umumnya manusia? Apakah kemudian dia itu tenggelam di lautan, ataukah terbakar oleh api, ataukah terkoyak-koyak dimakan binatang buas? Yang dalam kondisi mati pasti akan bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Setelah dibangkitkan lantas apa? Dikumpulkan di padang mahsyar, datanglah hisab, perhitungan. Ada penimbangan, dan itulah yang sering kita dengar ketika imam membaca surat Al-Qari'ah. Insyaallah jamaah sekalian sudah hafal surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Fa amma ma thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun seorang hamba yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan berada pada kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diridhoinya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang amalnya itu sedikit, amal salihnya sedikit, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Tahukah engkau apa itu mahiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Maka seorang mukmin, jamaah sekalian, seorang mukmin dia hidup bukan untuk hidup, tapi dia hidup untuk mempersiapkan diri kehidupan berikutnya. Setelah dia bertemu dengan ajal di dunia ini, maka dia akan dibangkitkan, akan diperhitungkan, akan ditimbang, kemudian akan diberikan balasan. Ada sebagian orang berpikir begini, Pak. Ah, santai. Usia saya masih 30 tahun. Usia saya baru 20 tahun. Usia saya masih 40 tahun. Masih ada 20 tahun lagi. Kan umumnya usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 80. Subhanallah. Ternyata orang yang seperti ini lupa kalau dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kalau ternyata dia belum mempersiapkan diri apa yang akan dihadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, dia akan menjadi orang yang merugi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Hakim dan selainnya dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu jami'an, bahwa seorang sahabat mulia Utsman ibn Affan, kenal dengan sahabat bernama Utsman? Siapa Utsman itu? Sahabat. Terus menantu Nabi. Tuh, terus ya, Al-Khalifah, khalifah yang ketiga. Terus sudah, hanya 3 item yang kita tahu tentang Utsman. Seorang muslim sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dermawan, Masya Allah. Seorang saudagar tapi juga dermawan. Ya.
4. Ada yang lain? Ya? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dinikahkan dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karenanya beliau mendapatkan julukan Dzun Nurain. Pemilik 2 nur, 2 cahaya. Artinya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diumpamakan seperti halnya cahaya. Sudah? Mushaf Al-Quran dikumpulkan dan seterusnya secara sempurna pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini namanya masjid apa, Pak? Asy-Syahada. Baitus Syuhada. Asy-Syuhada. Di sini ada berapa kali kajian dalam 1 pekan, Pak? Full ya? Senin sampai Minggu. Masya Allah. Membahagiakan sekali. Di sini kajiannya full 1 pekan. Masya Allah. Ada kajian tentang sirah, sejarah? Sejarah sementara ini belum ke sejarah. Belum ya? Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan 1. Ya. Sejarah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah generasi terbaik umat Nabi, umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad. Generasi terbaik umat Nabi Muhammad adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji sejarah mereka. Indah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berada di sebuah pemakaman, dan besar kemungkinan bahwa pemakaman itu adalah pemakaman Baqi' yang berada di kota Madinah. Jamaah sekalian, kalau melaksanakan ibadah haji atau umrah berada di kota Madinah, maka di samping atau dekat dengan Masjid Nabawi adalah pemakaman umum Al-Baqi', dan kita sangat dianjurkan untuk berziarah kepadanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berada di sebuah pemakaman, dan kemungkinan pemakaman itu adalah Baqi'. Kemudian beliau menangis. Beliau menangis. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar beliau dengan sedikit keheranan bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, yang kami ketahui, tatkala engkau diingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Mengapa tatkala engkau berada di hadapan sebuah pemakaman, sebuah kuburan, engkau menangis demikian?" Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memiliki sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Kata beliau, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan ini adalah fase pertama perjalanan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita dengar ada dunia, ada akhirat, dunia itu berakhir dengan kematian setiap orang, atau nanti pada hari kiamat dunia itu akan berakhir dengan kiamat. Kemudian ada akhirat. Kehidupan akhirat bagi masing-masing individu manusia berawal dari kehidupan di alam kubur. Jadi sesungguhnya kubur itu adalah fase pertama dari kehidupan fase-fase akhirat. Kemudian kata Utsman, "Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min." Siapa saja yang selamat dari kehidupan alam kubur. Kenapa disebut selamat dari kehidupan alam kubur? Karena di kubur merupakan cerminan apa yang akan menjadi nasibnya nanti di ujung kehidupan akhirat. Apakah surga ataukah neraka? Jika ia akan berada
di surga, maka sejak di alam kuburnya dia sudah mendapatkan muqaddimah, pendahuluan dari kenikmatan-kenikmatan surga. Akan dilapangkan alam kuburnya, akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilimpahkan kenikmatan baginya. Tapi jangan bayangkan bahwa itu seperti kehidupan dunia. Karena kehidupan alam kubur termasuk sesuatu yang ghaib. Kita bisa membayangkan, tapi menyerupakannya dengan hakikat kehidupan dunia tidak bisa. Dan apabila seorang hamba akan berujung di neraka, maka dia sudah akan merasakan muqaddimah pendahuluannya sejak di alam kubur. Sehingga kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu." Siapa saja yang selamat dari siksa di alam kuburnya, maka setelah itu di fase-fase berikutnya akan lebih ringan dan mudah baginya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat sejak ia berada di alam kuburnya, maka setelah kehidupan itu akan menjadi lebih berat baginya. Ustadz, kalau begitu saya ingin berbekal diri supaya saya selamat. Benar. Itulah kesimpulan yang tepat dan semestinya terbisik pada setiap benak seorang mukmin. Saya ingin selamat. Saya ingin membawa bekal. Saya tidak ingin seperti halnya orang-orang yang mengingkari dan mengkufuri adanya kehidupan akhirat. Saya sebagai seorang mukmin yakin bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan berikutnya, dan itulah kehidupan akhirat. Apa yang saya harus persiapkan, Ustaz? Amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, surat yang pertama dalam juz 29. Lihat di surat tersebut ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus amalnya? Bukan sekedar paling banyak, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan atau paling cantik, tetapi yang paling indah amalnya, yang paling baik amalnya. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia mempersiapkan diri dengan amal yang baik untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat kelak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan selainnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila seorang manusia mati. Disebutkan insan di sini tidak pandang bulu apakah dia seorang mukmin ataukah dia seorang kafir. Idza matal insan, apabila seorang manusia mati. Inqata'a amaluhu illa min thalathah. Putus semua amalnya kecuali 3. Putus semua aktivitasnya, putus semua amalnya, putus semua hubungannya kecuali 3.
Dan layak kiranya kita catat 3 hal ini di dalam benak kita masing-masing, dan kita patri kuat-kuat di dalam dada kita masing-masing. Karena inilah yang akan menjadi investasi abadi jangka panjang. Kalau kita di dunia investasi biasanya apa bentuknya, Pak? Emas, apalagi? Kafling tanah, rumah, perusahaan, saham, bla 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 bla. Begitu mati dibawa, putus. Kecuali yang 3 ini. Dan hadis ini bukan hadis yang baru bagi kita semua. Nabi SAW telah menyatakannya lebih dari 14 abad yang silam. Dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, hadis ini tetap menjadi hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita sebagai umatnya. Apabila seorang manusia wafat, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3. Dan inilah bekal kita. Dan inilah investasi abadi jangka panjang. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir, Pak. Dan yang paling pertama masuk dalam kategori sedekah jariyah adalah berbagai bentuk wakaf. Wakaf tanah untuk dibangun sebuah masjid, dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam, wakaf sebuah bangunan untuk diramaikan di dalamnya kajian-kajian Islam misalnya, atau wakaf-wakaf yang lain, wakaf di sebuah pesantren, di sebuah rumah yatim piatu dan seterusnya, wakaf. Atau mewakafkan sebuah sumber air yang dengannya termanfaatkanlah untuk segenap kaum muslimin. Sedekatin jariyah. Ustadz, berarti saya harus punya duit banyak dulu? Tidak harus banyak. Apa yang kita mampu? Apa yang menjadi peluang kita? Ustadz, saya punya uang 100.000. Saya hanya bisa membelikan sebuah buku. Belikan buku itu, wakafkan di sebuah perpustakaan pesantren misalnya. Karena sepanjang pesantren itu berdiri untuk segenap kaum muslimin, pahalanya akan mengalir. Pahalanya akan mengalir. Sedekatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berbuah amal, bukan ilmu yang dikumpulkan hanya sekedar menjadi wawasan, koleksi wawasan, tidak berbuah amal, bukan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan berbuah amal. Ilmu yang diambil dari sumbernya, yaitu Al-Quran, yaitu al-hadis, dengan pemahaman lurus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara ilmu yang bermanfaat, seringkali kita ingat kepada anak-anak keturunan kita, Bapak. Kita sekarang berada di zaman luar biasa. Era semacam ini adalah era yang seringkali orang tua hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala atau mengelus dada. Apalagi kalau kita sempat mendengar hadis Nabi SAW yang sahih, beliau pernah bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidak datang kepada kalian sebuah masa kecuali masa berikutnya akan lebih buruk dari masa tersebut. Terus itu akan terjadi sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai hari kiamat. Berarti zaman sekarang ini lebih buruk dari zaman sebelumnya. Zaman yang akan datang lebih buruk dari zaman.
Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai? Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang menjadi bekal bagi mereka. Ilmu yang akan menjadikan langkah mereka benar. Ilmu yang akan menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan berbuah amal. Ilmu yang akan terbimbing oleh pelita Al-Quran dan pelita Al-Hadis. Dan ilmu tersebut berarti pastilah ilmu agama. Dan kalau sudah bicara tentang ilmu agama, subhanallahil azim, keutamaannya sangat dan sangat luar biasa. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit tadi yang terhenti pada pembahasan bekal-bekal menuju kehidupan akhirat. Bekal-bekal yang perlu dipersiapkan sejak sekarang sebelum kematian kita tiba. Dan itulah yang akan menjadi bekal bagi kita setelah kematian. Tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, apabila seorang manusia wafat, maka akan terputuslah segala amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, tentang ilmu, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, mendefinisikan ilmu. Apa sih ilmu itu? Kata beliau, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa bit-tamwih. Ilmu itu adalah Allah berfirman. Ilmu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ilmu itu adalah para sahabat berkata. Maka kalau kita ingin belajar tentang ilmu agama, muaranya ada pada 3. Al-Quran, Al-Hadis, dan perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mengapa para sahabat? Mengapa tidak orang-orang cendekia yang berada dari masa ke masa? Tidak. Karena di zaman para sahabatlah Al-Quran diturunkan. Dan di zaman para sahabatlah hadis-hadis disabdakan. Maka mereka adalah orang yang paling berilmu tentang maksud setiap ayat dan setiap hadis. Kalau kita ingin seragam di dalam kebenaran memahami Al-Quran dan Al-Hadis, maka seragamkanlah pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu di antara 3 yang tidak akan terputus sampai pun setelah seseorang meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berbuah amal. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekalilah putra-putri kita, anak keturunan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Di dunia ini sudah sangat banyak sekali orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu dunia. Dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu politik, dengan ilmu dan seterusnya sosial, macam-macam. Tetapi di zaman di mana setiap pergeseran waktu
sangatlah berarti bagi putra-putri anak keturunan kita. Bekalilah mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan itulah mereka akan terbimbing langkah, sehingga langkah mereka menjadi benar. Karena ada pelita ilmu yang menyinari langkah mereka. Demikian pula dengan kita tentunya. Sangatlah naif kalau kita sebagai orang tua berharap agar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sementara kita tidak bersemangat untuk mendapatkannya. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkesinambungan manfaatnya dari waktu ke waktu, itulah satu di antara tiga yang tidak akan terputus. Dan yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu. Anak salih yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Hadirin sekalian, mungkin kalau kita mendengar ini, kita memposisikan diri sebagai orang tua. Kita membayangkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Tapi ingatkah kita bahwa kita juga adalah anak bagi kedua orang tua kita? Kita adalah orang tua bagi anak-anak kita. Tapi kita juga adalah anak bagi kedua orang tua kita. Para ulama menjelaskan bahwa tatkala kita berharap anak-anak kita ingin menjadi anak yang salih dan salihah, yang kelak akan mendoakan kebaikan untuk kita, maka bentuklah diri kita terlebih dahulu sebagai anak-anak yang salih dan salihah untuk kedua orang tua kita. Fakama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan mendapatkan balasan yang serupa. Allah berfirman, wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dan tidak ada balasan bagi sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Anak salih yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dia tidak hanya salih, tetapi juga dia tergerak hati untuk mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dan ini tidaklah mungkin terbentuk kecuali dengan ilmu bermanfaat di poin kedua tadi. Sulit terbayangkan seorang anak akan menjadi anak yang salih dan salihah tatkala mereka tidak mendapatkan bekal ilmu yang bermuara dari Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Oleh karena itu, kita ingin berpikir panjang. Karena kita sudah yakin bahwa kita akan berakhir dengan ajal. Dan kita juga yakin bahwa setelah kematian kita akan ada fase-fase kehidupan akhirat selanjutnya. Maka kita berpikir untuk mempersiapkan diri. Apa yang akan kita persiapkan di kemudian hari? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18, dan ayat ini pun sering dibacakan oleh imam dalam salat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dipersiapkan, ditampilkan di hari esok. Tidak sedikit pun dari catatan amal kita yang akan terluput. Kita mungkin lupa, Pak. Apa yang kita lakukan di hari kemarin, mungkin kita lupa. Ada yang bisa mengingat rincian aktivitasnya hari kemarin. Kita sekarang ini di hari apa? Rabu. Ada yang masih ingat aktivitas seharinya, satu hari 24 jam di hari Selasa kemarin? Dari mulai dia bangun tidur sampai dia pejamkan matanya kembali, ada yang masih ingat? Secara terperinci. Rata-rata lupa. Tapi tidak ada yang terluput sedikit pun dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam ayat 18 surat Al-Hasyr ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap hamba yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang akan ditampilkannya, apa yang akan diajukannya nanti di hari kemudian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Diriwayatkan dalam hadis yang sangat panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perjalanan ruh tatkala kehidupan di dunianya habis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang perjalanan ruh seorang mukmin dan perjalanan ruh seorang yang kafir. Tentu saja hadis yang panjang ini berhak untuk mendapatkan perhatian dari kita, bahkan satu sesi full. Tapi setidaknya kita ingin mencoba mengingat dan mengetahui sebahagian darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, maka hadis itu adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka apabila sebuah hadis terbukti diriwayatkan dalam sebuah riwayat sanad yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahannya, maka itu adalah wahyu. Nabi menceritakan, seorang hamba yang mukmin apabila dia akan berakhir dari kehidupan dunia dan akan berawal dalam kehidupan akhirat, artinya dia sudah akan dijemput oleh ajal dan mulai akan memasuki kehidupan akhirat, dimulai dari fase-fase satu dengan fase yang berikutnya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh. Akan turun kepadanya para malaikat yang wajahnya putih bersinar. Ini seorang mukmin, Pak. Saking putih dan bersinarnya seakan-akan wajah mereka itu adalah mentari, matahari. Dan mereka membawa kain kafan dari surga, sebagaimana mereka membawa minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di hadapan dirinya, di hadapan hamba mukmin tadi, maddal basar, sepanjang matanya memandang. Kalaulah kemudian ada pertanyaan, benar nggak sih seseorang yang akan meninggal dunia itu dia merasa? Boleh jadi. Hadis ini menceritakan saat-saat menjelang nyawa seorang hamba mukmin, ruhnya diambil, akan didatangi oleh para malaikat dengan wajah yang bersinar terang seperti halnya matahari. Mereka membawa kain kafan dan minyak-minyak wangi dari surga. Mereka semua duduk di hadapan pandangannya sepanjang matanya memandang. Kemudian barulah datang malaikat maut yang duduk di atas kepalanya. Kemudian malaikat maut itu akan berkata, "Ya ayyatuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini
Siapa yang menyampaikannya? Siapa yang menyampaikan hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah beliau berdusta? Tidak. Beliau tidak berdusta. Maka setelah dipanggil oleh malaikat maut untuk jiwa, ruh seorang hamba yang beriman ini keluar menuju ampunan Allah, menuju ridha Allah, fatakhruj, maka keluarlah ruhnya. Kama takhrujul qatratu min fiyyi siqa. Seperti keluarnya setetes air dari mulut teko. Bayangkan bahwa kita ada sebuah teko dan dia ada mulutnya. Tuangkanlah air, tumpahkan dari mulut teko itu. Sulit atau mudah? Sulitkah tetesan air itu menetes dari mulut teko? Tidak. Dan nanti di bagian Nabi SAW mengisahkan tentang keluarnya ruh seorang yang kafir, seorang yang fasik dan fajir. Ruhnya itu akan keluar seperti dicabutnya kail pancing. Besi yang bengkok, kail pancing. Jika ia berada dan tertumpuk di bawah kapas yang basah dengan air. Bagaimana kail itu akan dicabut? Mudah atau susah? Sangat susah. Kembali kepada ruh seorang hamba mukmin. Dia akan keluar seperti keluarnya tetesan air dari mulut sebuah teko. Kemudian segenap malaikat yang ada di hadapannya tadi tidak meninggalkan ruh itu terombang-ambing. Mereka langsung mengambilnya dan mereka langsung menempatkan di atas kafan dengan harum semerbak. Sebagaimana tadi dibawa oleh para malaikat minyak wangi dari surga. Tidak sekejap mata pun ruh yang beriman ini dibiarkan begitu saja. Akan diperhatikan dengan seksama. Maka para malaikat akan memanggil namanya dengan nama terbaik yang pernah dipanggil untuknya di dunia. Dan keluar pula dari tubuhnya bau wangi yang lebih wangi dari minyak wangi terwangi di dunia. Kemudian para malaikat itu akan menggiringnya menuju langit terdekat, yaitu langit dunia ini. Tidak harus diminta, akan dibuka dan disambut dengan sukacita. Berbeda dengan seorang yang kafir, seorang yang menutup hayatnya dengan kondisi kesyirikan. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafir dan syiriknya, maka dia tidak akan mendapatkan bahwa pintu-pintu langit dibuka. Tidak akan. Ini korelasinya dengan hadis ini. Seorang mukmin akan dibukakan pintu dunia ini, pintu langit dunia ini, sampai langit yang ketujuh, dengan sukacita oleh para malaikat penunggu. Berbeda dengan seorang yang kafir, seorang yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan dan kekafirannya. Dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak pula akan masuk surga sampai seekor onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sebuah analogi dengan arti mustahil. Bayangkanlah seekor onta bisa masuk ke lubang jarum. Bisa? Jangankan seekor onta, jari kita pun tidak bisa masuk ke lubang jarum. Seseorang kemudian berfilosofi, oh bisa Ustaz, kalau jarumnya itu besar. Kalau memang ada jarum itu besar yang lubangnya bisa dimasukin oleh seekor onta, jarum itu jarumnya siapa dan digunakan untuk apa? Kalau ada jarum yang besar dan lubangnya besar,
sehingga seekor onta bisa masuk ke dalam lubang jarum itu, sehingga tidak lagi menjadi mustahil. Pertanyaan berikutnya adalah, itu jarumnya siapa dan digunakan untuk apa jarum itu? Tidak umum, namanya jarum kecil. Lubangnya pun kecil. Dan menjadi mustahil seekor onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Seperti mustahilnya seekor onta masuk ke lubang jarum, mustahil pula jiwa yang kafir dan musyrik disambut oleh para malaikat di langit, apalagi akan masuk surga. Mustahil. Kita lanjutkan perjalanan ruh yang baik tadi. Langit, pintu langit dunia pun dibuka. Maka para malaikat akan bertanya-tanya, siapa ini, siapa? Siapa ruh jiwa yang mengeluarkan bau harum ini? Siapa dia? Maka disebutkanlah bahwa fulan ibnu fulan dengan sebaik-baik nama yang dulu dipanggil dengan nama tersebut dirinya di dunia. Maka segenap penjaga pintu langit dunia ini pun akan mengiringnya menuju pintu langit berikutnya. Terus demikian sampai pintu langit yang ketujuh. Kemudian setelah sampai di langit yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah hambaku ini tergolong orang-orang yang berada di catatan illiyin. Illiyin adalah orang-orang yang tinggi. Maksudnya mereka yang berbahagia dengan kenikmatan hidup akhirat. Kemudian wa a'iduhu ilal ardi. Allah berfirman lagi, kembalikan ruh hambaku ini ke dunia. Dikembalikan ke jasadnya di liang lahat. Tadi kan raganya diusung. Ya atau tidak? Seseorang yang meninggalkan raganya, jasadnya diusung sampai kemudian dikebumikan di dalam makam. Saat itu ruhnya berpisah. Kemudian setelah ia sampai ke langit ketujuh, dia akan dikembalikan. Ustaz, itu bukan dongeng kan? Bukan. Ini adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita tahu, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan wahai Muhammad bahwa ruh merupakan perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak tahu. Kalian tidak paham. Sebagaimana kalian yakin bahwa kalian memiliki ruh, tapi kalian tidak bisa menguraikan bagaimana ruh kalian sendiri. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan anugerah ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Kita beriman bahwa kita punya ruh, tapi ruh tidak dapat kita uraikan sendiri. Demikian pula ruh perjalanannya pada saat dicabut dari seorang hamba yang mukmin akan dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, kemudian datanglah malaikat, dua malaikat yang akan mengajukan pertanyaan kepada hamba beriman tadi. Munkarun wa nakir, yang akan bertanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Jawabannya singkat, Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Jawabannya singkat, dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Wa man hadzal ladzi bu'itsa fikum? Siapa ini orang yang telah diutus untuk kalian? Jawabannya mudah, huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mudah Ustaz. Berarti saya catat sekarang. Saya hafalkan. Jawaban dari 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di alam kubur. Gampang Pak, gak usah kita.
Anak-anak kita usia TK pun akan hafal. Man rabbuk? Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Dinil Islam. Wa man hadzal ladzi bu'itsa fikum? Man rasuluk? Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Tapi nanti bukan lisan kita yang menjawab. Bukan lisan kita yang menjawab. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan meneguhkan ucapan kalian di kehidupan dunia dengan la ilaha illallah, dan Allah pula yang akan meneguhkan ucapan kalian nanti di kehidupan akhirat. Siapa kalian yang dimaksud di sini? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka jangan terlalu pede kita bahwa kita ini nanti akan baik-baik saja. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya pasti husnul khatimah? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada, Pak. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini saja. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Yang dari beliaulah diajukan syafaat kepada manusia di hari kiamat kelak. Bahkan beliaulah manusia yang akan pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi beliaulah pintu surga pertama kali dibuka. Doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ketika malaikat bertanya, Man rabbuk? Yang menjawab bukan lisan kita. Lantas apa yang menjawab, Ustaz? Iman, amal. Bagaimana bentuknya, Ustaz? Tidak bisa dibayangkan. Karena kehidupan akhirat yang berawal dari alam kubur adalah kehidupan yang sama sekali tidak sama, tidak serupa dengan kehidupan dunia. Kalau kita di kehidupan dunia ditanya Man rabbuk? Sederhana. Rabbi Allah. Lisan dengan lisan. Tapi di kehidupan akhirat yang berawal dari alam kubur sudah kaitannya dengan ruh. Kita tidak tahu bagaimana rincian kejadiannya. Tapi kita beriman karena Nabi SAW menyatakannya. Setelah ia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada penyeru yang berseru dari arah langit, an sadaqa abdi, dan penyeru itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berseru, sadaqa abdi, hambaku itu sudah benar, fa afrishuhu minal jannah, hamparkan untuknya kenikmatan surga, wa albisuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Sebagaimana di awal tadi disebutkan, ketika seseorang itu beriman dan meninggal dunia dalam kondisi iman, Allah ridha kepadanya, maka sejak di kehidupan alam barzakh, sebagaimana nanti tempatnya adalah di surga, dia sudah akan merasakan kenikmatan surga sejak berada di alam kubur. Dia akan mendapat hamparan kenikmatan surga, pakaiannya pun sudah berpakaian dari surga, dan sudah dibukakan baginya pintu. Nanti darinya lah dia masuk ke dalam surga. Kemudian akan muncul seseorang dengan wajah yang sangat elok, dengan pakaian yang sangat menawan, dan dengan aroma harum yang sangat wangi, datang menemui hamba mukmin ini. Kemudian yang elok dan menawan ini akan berkata, Abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad.
Aku akan membawa kabar gembira untukmu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu karena kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka hamba yang beriman ini bertanya-tanya, siapa engkau? Man ant? Siapa engkau? Kok wajahmu demikian elok dan menawan? Pakaianmu, harum baumu, sedemikian indah. Kemudian orang ini pun berkata, ana amaluka salih. Aku adalah wujud dari amalmu yang salih dulu. Subhanallah. Maka kalau ingin berbekallah dengan amal. Amal yang salih, segenap perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dengan beramal sebelum datang masa-masa fitnah, masa-masa petaka. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang mukmin, namun di sore hari dia berubah menjadi kafir. Di sore hari dia menjadi mukmin, di keesokan hari ia telah berubah menjadi kafir. Why? Kenapa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Ia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Na'udzubillah. Allah masih kasih kita iman. Allah masih menganugerahkan kepada kita kesehatan, usia, kesempatan, kekuatan. Manfaatkanlah itu. Sebelum waktu yang tidak kita ketahui, ajal akan datang dan ruh pun akan melayang. Kemudian berjalanlah perjalanan kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai memanfaatkan kesempatan ini untuk berbekal diri. Berbekal diri sebelum nanti pada masanya kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Bekal-bekal yang sekiranya pantas untuk kita bawa setelah kematian nanti. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan itulah ilmu agama, dan anak saleh yang kelak akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa dengan ampunan, doa dengan rahmah, dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, inilah yang dapat disampaikan di kesempatan malam hari yang baik dan berbahagia ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Allahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan yang kami ketahui jawabannya, silakan disampaikan. Dan apabila mungkin ada pertanyaan yang tidak kami ketahui, maka dapat dipertanyakan kepada ustaz atau para ulama yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Bapak muadzin tadi ya? Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, tapi namun ada di antara keluarga kita yang masih percaya dengan ada, kemudian kita kalau kita menegurnya dia akan marah. Itu yang pertama, bagaimana cara menyikapinya. Baik. Kemudian masalah di Bali, kita selalu habis ngajar kita berdialog dengan orang-orang kafir, guru, tapi kita tidak berbicara hal-hal yang ideal. Kita sedang luar biasa. Apakah itu termasuk tidak merusak keimanan selama kita dengan orang kafir? Nah, jadi
Itu kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menarik sekali pertanyaannya Bapak. Jazakumullahu khairan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan dakwah, ajakan kebaikan. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, semakin waktu semakin baik, ya, kualitas salat meningkat, rukun-rukun Islam yang lain juga dijalankan dengan baik, hukum-hukum Islam ditegakkan pada diri kita masing-masing. Tapi ternyata ada beberapa anggota keluarga yang tidak demikian. Bahkan masih lebih sering melakukan adat-adat yang barangkali tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan dakwah. Hadirin sekalian, agama Islam adalah agama yang indah dan mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Terlebih mereka adalah keluarga kita. Maka salah satu prinsip utama di dalam berdakwah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah engkau, mengajak manusia menuju jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu, dengan baik, dengan santun, dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Ya, jadi hukum asal, prinsip utama dalam kita berdakwah, siapapun mereka, terlebih adalah keluarga kita, disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Coba kita bercermin dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga beliau yang berposisi menggantikan kedua orang tua beliau, yaitu pamannya Abu Talib, yang menghembuskan nafas terakhirnya tanpa ikrar iman, sehingga beliau pun wafat dalam kondisi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak patah semangat untuk tetap menyampaikan dakwah kebaikan kepada beliau. Sampai akhir hayatnya, Pak. Bahkan sampai akhir hayatnya itu ditutup dengan ketidakimanan. Tapi Nabi SAW menjawabnya atau menyampaikan dakwahnya dengan baik. Oleh karena itu, sampaikanlah dakwah kepada keluarga kita dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar. Jangan dengan cara yang kaku, apalagi keras. Sampaikanlah dengan baik. Dan jangan membayangkan bahwa dakwah itu seperti sulap. Ya. Hanya dengan menggerakkan jari, kemudian kita berharap sebuah perubahan totalitas 180 derajat. Tidak. Bertahap, bersabar, pelan, hikmah, bersabar, bertahap, pelan, hikmah, terus seperti itu berulang. Ustaz, tapi saya sudah sampaikan selama 10 tahun, selama 15 tahun, selama 20 tahun. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia dulu atau saya yang dijemput oleh ajal. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah mengajak pamannya untuk meninggalkan adat dan agama nenek moyangnya, yaitu agama menyembah berhala yang saat itu tidak kurang dari 360 patung berhala di Ka'bah yang menjadi Tuhannya Abu Talib. Dan ternyata dakwah Nabi SAW tidak disambut dengan baik oleh beliau Abu Talib. Apakah Nabi Muhammad yang terhina? Tidak. Beliau disalahkan? Tidak.
dakwah ini disampaikan dengan baik. Kalaulah disambut dengan baik, alhamdulillah. Kalau belum disambut dengan baik, maka kita telah menjalankan tugas kita dan hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dakwah itu disampaikan tidak dengan lisan, tapi dengan keteladanan perbuatan, dengan akhlak yang mulia, dengan hubungan sosial yang baik. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang berinteraksi sosial dengan kaum non-muslim. Apakah ketika kita itu berinteraksi sosial, bahkan bertegur sapa, bersenda gurau dengan seorang non-muslim, itu akan mengurangi kadar dan keimanan kita? Yang pertama, hukum asal berinteraksi sosial dengan seorang non-muslim atau dengan kaum non-muslim boleh, mubah hukumnya. Saya ulangi. Hukum asal berinteraksi dengan kaum non-muslim hukumnya mubah, boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Beliau berinteraksi dengan kaum musyrikin. Tapi memang ada SOP-nya, Pak. Ada standar operasional prosedurnya. Kita berinteraksi sosial, tapi tidak boleh kemudian sampai kita mencintai seorang non-muslim seperti halnya cinta kita kepada seorang muslim. Ya, kita berinteraksi sosial. Bahkan mungkin kita berniaga dengan seorang non-muslim, tidak masalah. Bahkan Nabi SAW menggadaikan baju besi beliau, baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besi beliau masih tergadaikan pada diri seorang Yahudi. Menunjukkan bahwa kita boleh berinteraksi sosial, bahkan berniaga, barter, melakukan hubungan gadai seperti ini bahkan dengan seorang non-muslim sekalipun. Namun sekali lagi ada standar operasional prosedurnya. Apa di antaranya, Ustadz? Salah satunya adalah kita tidak boleh mencintai seorang non-muslim seperti cinta kita kepada seorang muslim. Kalau sampai kita mencintai seorang non-muslim seperti halnya kita cinta kepada seorang muslim, ini yang perlu diluruskan. Cinta kita tetap kepada seorang muslim. Sampai pun kalau dia mungkin melakukan kekeliruan, selama kekeliruannya tidak mengeluarkannya dari zona keislaman, maka dia seorang muslim saudara kita. Allah telah mempersaudarakan kita dengannya. Tapi sebaik apapun seseorang, ternyata dia bukanlah seorang muslim, maka kita tidak boleh cinta kepadanya seperti cinta kita kepada seorang muslim. Dan ini adalah salah satu benang merah pembeda, pembatas. Oleh karena itu silahkan bertetangga. Nabi SAW dahulu bertetangga dengan seorang Yahudi dalam sebuah kisah yang masyhur. Ada seorang anak keturunan Yahudi, dia sendiri adalah pemuda Yahudi, yang disebutkan dalam sebuah riwayat dia itu menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jatuh sakit, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijenguk. Saat pemuda Yahudi tadi sakit, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa misi dakwah. Beliau menyampaikan Islam. Dijenguk bukan untuk didoakan seperti halnya kalau yang sakit itu seorang muslim, tidak. Dijenguk seorang Yahudi tadi dengan misi dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa misi dakwah kepadanya. Disampaikanlah dakwah Islam.
Kemudian pemuda ini melihat ke arah ayahnya. Seakan-akan dia bertanya kepada bapaknya, gimana Pak? Saya sudah senang, saya sudah jatuh hati kepada Islam. Gimana ini? Seakan dia bertanya seperti itu. Tetapi lirikan wajahnya atau lirikan matanya dipahami oleh sang ayah. Maka sang ayah pun dengan senang hati berkata, Ya bunayya ati' Abul Qasim. Wahai anakku, ikutilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insya Allah interaksi kita, interaksi sosial kita dengan kaum non-muslim, sampai pun kalau kita misalnya bertutur sapa, bertegur sapa, sedikit bersenda gurau, selama tidak sampai masuk kepada batasan saya jadi cinta kepadanya, berloyalitas kepadanya, seperti halnya saya cinta dan berloyalitas kepada seorang muslim, selama tidak seperti itu, ya interaksi biasa saja, maka insya Allah ini tidak mengurangi kadar keimanan kita. Kalau seandainya kita berinteraksi sosial dengan seorang non-muslim, dengan sebuah interaksi sosial yang baik, namun kita tidak bisa memperlakukan kebaikan tersebut kepada seorang muslim, di sini muncul sebuah pertanyaan, kok bisa terhadap seorang non-muslim kita baik, tapi kepada seorang muslim kita tidak bisa baik? Ini pertanyaan. Jangan-jangan muncul sebuah loyalitas dan perasaan cinta kepada seorang non-muslim yang semestinya kita hanya berikan kepada seorang muslim. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pertanyaan yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita ada saudara atau famili yang meninggal dunia, terus dia lain agama, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh? Baik, insyaallah. Apabila kita memiliki kerabat yang ternyata seorang non-muslim, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Di antara yang boleh kita lakukan adalah ungkapan belasungkawa. Tetapi kita tidak boleh sampai kemudian mendoakan kebaikan untuknya, ya. Kemudian sampai menunjukkan empati sebagaimana yang semestinya kita hanya tujukan kepada seorang muslim. Tapi sekedar turut menunjukkan rasa sebagaimana yang dirasakan oleh mereka, karena sangat tidak hikmah kalau kemudian ada seorang di antara kerabat kita non-muslim wafat, kemudian kita senang-senang gitu ya. Kita sambut dengan syukurin kan? Tidak mungkin seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa siapapun dia, apakah dia muslim, apakah dia non-muslim, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekedar menunjukkan empati, bela sungkawa, tanda sebuah kematian. Apalagi kalau seandainya kita bersedih, ya Allah saya bersedih karena dia adalah famili saya, namun meninggal dunia di atas kekufuran. Kalau sedih kita seperti itu malah boleh. Tapi kalau kemudian kita mengucapkan doa, nah ini tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang muslim mendoakan kebaikan, memohonkan ampun bagi seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi non-muslim, sampai pun kalau dia adalah saudara kita. Bagaimana dengan hal-hal lain, perayaan-perayaan terkait dengan kematiannya? Ya tidak usah kita ikuti. Tapi sampaikanlah dengan baik, ya. Sampaikanlah dengan baik. Jadikanlah setiap bagian dari perjalanan hidup kita ini adalah keteladanan dan dakwah mulia buat orang yang belum dapat hidayah. Saya titip kepada saudara-saudara saya di sini. Jadikanlah setiap sendi kehidupan kita bernilai dakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah.
cintailah diri kita dengan cara meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya pintu kebaikan bagi orang lain. Jadikan saya penyebab hidayah yang Engkau turunkan bagi orang yang belum dapat hidayah. Karena agama Islam ini adalah agama untuk seluruh semesta alam. Maka sampai pun seseorang yang masih musyrik, yang masih non-muslim, mereka berhak untuk mendapatkan sentuhan dakwah. Dan berharaplah kepada Allah bahwa kita menjadi perantara hidayah bagi orang yang belum dapat hidayah. Nabi bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu. Seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui dirimu, maka bagimu kebaikan lebih baik daripada onta merah. Humrun na'am, onta merah, itu bukan hanya sekedar onta yang kulitnya cenderung berwarna merah, tapi onta merah itu adalah jenis onta termahal sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai zaman sekarang, kalau kita menyebutkan humrun na'am di negeri-negeri di sana banyak onta, maka humrun na'am adalah onta terbaik yang sangat mahal harganya. Kata Nabi SAW, engkau menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Seakan-akan Nabi SAW memberikan motivasi besar. Jadilah engkau sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah. Sehingga sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudara di sini, kepada jamaah sekalian, sebagai seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, alhamdulillah, maka jadikanlah setiap sendi kehidupan kita itu adalah peluang dakwah yang sampai kepada orang lain, sehingga mereka bisa melihat keindahan Islam, sehingga mereka bisa menaruh empati kepada Islam, simpati kepada Islam, sehingga suatu saat nanti mereka akan masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kita coba angkat beberapa pertanyaan dari yang tertulis. Ustadz, apakah akhir hidup seseorang menandakan amal baiknya? Salah satu indikator, ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya salah satu barometer amal adalah yang ujung, penghujungnya. Sehingga kita kenal dengan husnul khatimah. Apa artinya husnul khatimah? Penghujung yang baik. Su'ul khatimah. Apa artinya su'ul khatimah? Penghujung yang buruk. Maka tatkala seseorang itu berujung dengan kebaikan, maka itu salah satu indikator dia akan mendapatkan kebaikan pada perjalanan akhirat berikutnya. Sebaliknya, sebaik apapun seseorang, ternyata jelang ajalnya dia berbuat kesyirikan atau dia berbuat kemaksiatan dan dia menutup hayatnya dalam kondisi kesyirikan dan kedurhakaannya kepada Allah, pertanda bahwa dia akan mendapatkan nasib buruk nanti di kehidupan akhirat. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, innal abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa innal abda la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Artinya, seorang hamba terus berbuat baik, perbuatannya penduduk surga, perbuatannya penghuni surga, baik, sampai-sampai tidak berjarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta saja. Ternyata kemudian ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala,
menyebabkan dia melakukan satu perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka. Kemudian dia pun tutup usia dalam kondisi seperti itu. Maka dia berhak untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Sebaliknya, seseorang yang berbuat dengan perbuatan penghuni neraka terus-menerus, sehingga tidak berjarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta saja. Ternyata ketetapan takdir berkata lain. Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia beramal dengan amal penghuni surga, dan ia tutup usia dalam kondisi seperti itu, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Makanya hadirin sekalian, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang dengan surga dan neraka, tidak boleh. Kecuali yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti kaum munafikin di zaman Nabi. Kaum munafikin di zaman Nabi pasti masuk neraka. Para sahabat Nabi SAW pasti masuk surga. Justifikasi yang pasti. Kenapa? Karena telah diwahyukan justifikasi itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Adapun selain itu, kita tidak boleh berkata, fulan neraka tempatnya, fulan surga tempatnya. Tidak boleh. Kecuali kalau yang kita ungkapkan begini, fulan, Masya Allah, dia beriman, beramal saleh. Jika fulan meninggal dunia dalam kondisi itu, insya Allah dia adalah penghuni surga. Boleh kita bilang. Atau seseorang, dia selalu berbuat kesyirikan, dia selalu durhaka kepada Allah. Jika ia meninggal dunia dalam kondisi itu, dia terancam masuk ke dalam siksa neraka Allah. Boleh. Karena kita tidak memastikan. Kita berkata jika. Oleh karena itu, seseorang bisa tertanda, bisa terindikasi baik manakala dia mengakhiri hayatnya dalam kondisi beramal dengan amalan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Seorang suami yang taat terhadap agama namun mengabaikan istri dan tidak menafkahi istri. Gimana ini? Curhat. Seorang wanita itu dinikah oleh seorang pria dalam agama Islam, dan pernikahan tersebut Allah sebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kukuh, akad yang kukuh. Bahkan Allah menyampaikan dalam redaksi perintah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan cara yang baik. Sehingga tatkala seorang suami dekat dengan agama, baik amal agamanya, namun ia menyia-nyiakan istrinya, itu berarti dia baik hubungan dirinya dengan Allah, namun buruk hubungan dirinya dengan manusia. Ini tidak seimbang. Dan ada ancaman siksa menanti. Dikisahkan ada seorang wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau siang dalam kondisi puasa, kalau malam dalam kondisi tahajud. Bagus atau tidak wanita itu? Baik atau tidak kira-kira? Siang harinya puasa, malam harinya tahajud. Namun ditanyakan oleh salah seorang di antara sahabat, wahai Rasulullah, tapi para tetangga itu tidak betah sama dia. Kenapa? Mereka merasa tersakiti dengan lisannya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Dia tidak baik. Dia terancam masuk neraka. Jadi kalau hubungan dirinya dengan Allah baik, hubungan dirinya dengan tetangganya tidak baik, terancam masuk neraka. Bagaimana kalau hubungan dirinya dengan Allah baik dan hubungan dengan orang terdekatnya yaitu istri tidak baik?
Mana kira-kira yang lebih besar ancamannya? Yang tadi atau yang ini? Yang bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban nafkah atas dirinya. Maka orang yang semacam ini harus diingatkan, ya, ditegur, diberikan nasihat dengan cara hikmah. Ya akhi, saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjodohkan engkau dengan istrimu dalam bingkai pernikahan yang Allah sebutkan mitsaqan ghalidha. Engkau wajib nafkah untuk istri dan anak-anakmu. Bicara tentang pasangan suami istri sebetulnya membutuhkan fikih khusus. Ada fikih khusus. Fikih sebelum menikah, fikih saat terjadi pernikahan, dan fikih tatkala mengarungi bahtera rumah tangga. Luas sekali fikihnya. Dan jangan bilang bahwa kita sudah selesai, Ustaz, saya sudah bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan baik. Belum. Terus belajar agar masing-masing dari kita tahu apa yang semestinya kita lakukan dan tahu apa yang mestinya kita hindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang masih tertulis. Dengan banyaknya fitnah sosial media berkaitan dengan kematian, mohon penjelasan mengenai mereka yang mengaku pejuang atas nama Islam, gugur dengan senyum di wajah, apakah jaminan mereka syahid? Sepanjang yang saya tahu, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa senyuman itu artinya adalah seseorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya kalau seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi senyum berarti dalam kondisi baik. Mohon maaf kalau yang kemudian meninggal itu non-muslim dan dia seakan terlihat dinilai oleh sebagian orang itu senyum, apakah artinya dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah? Non-muslim. Maka senyuman itu bukan indikator yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa itu adalah indikator yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan meninggal dalam husnul khatimah. Kalau yang bersangkutan adalah seorang mukmin dan meninggal dunia dalam kondisi tengah menjalankan ketaatan kepada Allah dan ternyata dia tersenyum, maka ini kita husnudzon kepadanya. Oh, boleh jadi senyumnya ini karena dia dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik. Oleh karena itu, media sosial bukan dalil. Sebagaimana penilaian orang dan penilaian tersebut tidak terbuktikan ada di dalam ayat Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi, maka penilaian tersebut juga bukan dalil. Dalilnya berarti apa, Ustaz? Dalilnya adalah Al-Quran. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang dipahami dengan lurus pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, generasi-generasi terbaik umat ini, as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kita cukupkan dan mudah-mudahan bermanfaat utamanya bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah jamaah sekalian. Kebenaran hanya datang dari Allah dan hanyalah miliknya. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.